Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Faizun, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ta'zir. Pengertian ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Berhak melakukan ta'zir. Yang pertama, ayah atau bapak berhak mentakzir anak-anaknya yang masih kecil secara ta'dib. Yang kedua, suami boleh mentakzir istri secara ta'dib apabila istri nusyuz. Yang ketiga, penghulu boleh mentakzir penduduknya tentang hak dirinya dan hak Allah. Macam-macam hukuman ta'zir. Ada beberapa macam hukuman ta'zir antara lain. 1. Hukuman mati. Pada dasarnya, hukuman ta'zir dalam hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Sehingga, dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Tetapi, sebagian besar fuqaha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut, yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendakinya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya. Yang kedua, hukuman jilid atau dera. Dalam jarimah ta'zir, hukuman ini sebenarnya juga ditunjuk Al-Quran untuk mengatasi masalah kejahatan atau pelanggaran yang tidak ada sanksinya. Walaupun bentuk hukumannya tercantum dalam surat An-Nisa ayat 34, ditujukan pada tujuan ta'dib bagi istri yang melakukan nusyuz kepada suaminya. Hukuman jilid juga mempunyai dampak lebih maslahat bagi keluarga sebab hukuman ini hanya dirasakan fisik oleh yang menerima hukuman, walaupun secara moral juga dirasakan oleh keluarga terhukum. Namun seiring singkatnya hukuman tersebut, dampak terhadap moralnya tersebut akan cepat hilang. Nah, yang ketiga, hukuman penjara. Menurut hukum Islam, hukuman penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman kedua atau hukuman pilihan. Hukuman pokok dalam syariat Islam bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hukuman had adalah hukuman jilid. Biasanya, hukuman ini hanya dijatuhkan bagi perbuatan yang dinilai ringan saja atau yang sedang-sedang saja. Yang keempat, hukuman pengasingan. Membuang si terhukum dalam suatu tempat, masih dalam wilayah negara dalam bentuk memenjarakannya. Sebab kalau dibuang tidak dalam tempat yang khusus, dia akan membahayakan tempat yang menjadi pembuangan. Yang kelima, hukuman peringatan atau ancaman. Hukuman peringatan atau ancaman peringatan juga merupakan hukuman dalam Islam, bahkan dalam berbagai bidang. Seseorang menerima ancaman sebagai bagian dari sanksi. Dalam hal ini, hakim cukup memanggil si terdakwa dan menerangkan perbuatannya salah serta menasihatinya agar tidak melakukan di kemudian hari. Sanksi peringatan merupakan sanksi ancang-ancang bahwa dia akan menerima hukuman dalam bentuk lain apabila melakukan perbuatan yang sama atau lebih dari itu di kemudian hari. Yang keenam, hukuman pencemaran. Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu dan lain-lain. Pada masa lalu, upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan kejahatan dilakukan dengan teriakan di pasar atau di tempat keramaian umum. Tujuannya agar orang-orang mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak langsung dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang, upaya itu dapat dilakukan melalui berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Dan yang terakhir, hukuman terhadap harta. Hukuman terhadap harta dapat berupa denda atau penyitaan harta. Hukuman berupa denda, umpamanya pencurian buah yang masih di pohon, dengan keharusan pengembalian 2 kali harga asal. Hukuman denda juga dapat dijatuhkan bagi orang yang menyembunyikan, menghilangkan, merusakkan barang milik orang lain dengan sengaja. Perampasan terhadap harta yang diduga merupakan hasil perbuatan jahat atau mengabaikan hak orang lain yang ada di dalam hartanya.
Dalam hal ini boleh menyita harta tersebut bila terbukti harta tersebut tidak dimiliki dengan jalan yang sah. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.